serba-serbi tentang konflik. Konflik dalam rumah tangga itu sehat gak sih? Dan apakah boleh anak melihat papa mamanya berkonflik? Berkonflik di depan anak? Boleh nggak ya? Konflik yang bagaimana yang bisa dilihat oleh anak? Jawabannya adalah semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Halo kawan Mimo dimanapun kalian berada, ketemu lagi kita. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton tayangan Mimo Talks. Oh ya, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru Mimo ya. Klik juga tombol subscribe, juga like, komen, dan share agar makin banyak yang tahu informasi penting di dalam channel ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Konflik dalam rumah tangga itu boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Jawabannya adalah konflik yang boleh dilihat oleh anak adalah konflik yang memberikan unsur pelajaran untuk si anak. Dan yang tidak boleh dilihat adalah yang terlalu berdampak negatif bagi anak. Seperti yang kita tahu ya, dalam setiap hubungan pasti ya ada konfliknya. Gak mungkin toh gak ada konflik satupun. Justru kalau gak ada konflik, kita harus bertanya, ini hubungan sehat gak sih? Karena konflik merupakan bagian normal dalam setiap hubungan. Artinya adalah hubungan yang sehat pasti ada konflik. Bukan berarti hubungan yang sehat adalah hubungan yang jauh dari konflik. Justru jika tidak ada konflik sama sekali, tidak pernah ada perbedaan pendapat, kita malah bingung. Itu ada komunikasi nggak sih? Justru dengan ada konflik kita bisa melihat tanda bahwa ada hubungan yang sehat. Tapi konflik seperti apa dulu nih yang masuk dalam list hubungan yang sehat? Konflik dengan intensitas rendah sekalipun itu akan tetap ada dampak buruknya kalau dilihat oleh anak. Kecuali dalam resolusi penyelesaiannya diselesaikan juga di depan anak dengan memperlihatkan problem solving dan anak bisa menangkap pembelajarannya. Itu akan sangat bermanfaat bagi anak. Nah, jadi yang pertama, yuk kita bahas tentang konflik yang boleh dilihat anak adalah konflik yang konstruktif, sehat, dan juga normal. Konstruktif itu apa sih? Konstruktif sama dengan membangun. Jadi konflik yang tetap menggunakan bahasa yang saling menghormati. Konflik tetap ada namun dengan emosi yang terregulasi. Meskipun dengan perbedaan pendapat tetap ada penjelasan. Kenapa kok beda pendapat? Pasangan paham kenapa kita setuju dan tidak setuju. Ya nggak apa-apa, kita beda pendapat, tapi kita tetap pasangan yang saling menyayangi. Nggak apa-apa, pasangan tidak saling sependapat asal tanpa adanya teriakan satu sama lain. Tidak ada unsur saling menghina di dalamnya. Misalnya pilihan istri baik, pilihan suami pun baik. Nah ya nggak apa-apa toh beda pendapat begini. Konflik begini justru akan membuat anak belajar saling mencintai dengan keanekaragaman. Contohnya nih misalnya mau pesan makan apa, mau sekolahin anak di mana, atau bahkan mau pilih presiden yang mana nih. Gak ada menang-menangan, gak ada yang merasa tersudut,
Jadi misalnya pendapat keduanya benar, ya nggak apa-apa dong sesekali beda pendapat. Nah, yang paling penting dalam konflik ini adalah anak harus melihat proses baikan kembali secara nyata di depan mata dengan penuh kasih sayang. Atau bisa disebut ada real resolusinya di depan mata anak. Jangan sampai baikannya malah diem-dieman. Gak apa-apa berpelukan dan saling meminta maaf setelah konflik di depan anak. Nah, jadi kita rangkum yuk penjelasan barusan. Intinya konflik yang boleh dilihat oleh anak atau konflik yang berpotensi membangun atau konstruktif hubungan menjadi lebih kuat cirinya yang pertama ada kooperatif, kerjasama untuk menyelesaikan, untuk saling menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua harus ada kolaborasi, saling berbicara, bertukar pikiran. Yang ketiga ada resolusi. Nah, proses baikan kembali ini dengan dilihat oleh anak. Meskipun hasilnya mungkin kita masih berbeda pendapat dengan pasangan, ya nggak apa-apa. Yang penting anak lihat bagaimana orang tuanya bermusyawarah. Mark Cummings bahkan melakukan penelitian dan mengatakan bahwa bahkan perbedaan pendapat tanpa teriakan dan saling merendahkan sudah memberikan efek rasa tidak enak pada anak. Tetapi jika anak melihat orang tua berdamai kembali dengan kasih sayang setelahnya, anak menjadi tidak apa. Nah, jadi ini ya kuncinya. Kalau kalian udah terlanjur menunjukkan konflik, ya tunjukkan pula proses baikannya. Nah, yang kedua ini ada konflik yang tidak boleh dilihat oleh anak. Konflik yang gak boleh dilihat oleh anak adalah konflik yang destruktif. Kekerasan yang agresif, kekerasan secara fisik ataupun nonverbal. Nah, perlu diingat kalau sudah ada KDRT kayak gini, tolong ya, sudah harus aware sama diri sendiri. Segera minta bantuan ke hukum. Nah, ciri konflik destruktif selanjutnya adalah nonverbal konflik atau yang disebut dengan silent treatment. Nah, ada loh konflik yang diem-dieman. Pernah nggak kayak gini? Bukan yang, oh gue diem dulu nih sampai semua tenang. Itu beda ya dengan silent treatment. Silent treatment itu tuh kayak kita diem dan gak peduli lagi. Gak siapin makanan, gak saling tegur sapa, dan lain-lain. Pokoknya udah gak peduli. Nah, yang selanjutnya adalah konflik tentang anak yang secara langsung dilihat sama anak. Ini gak boleh loh ya. Bukan berarti kita nggak boleh konflik tentang anak, bukan berarti nggak boleh loh ya. Tapi usahakan ketika kita konflik tentang anak, ya anak tuh jangan sampai lihat. Lalu selanjutnya konflik yang tidak boleh dilihat oleh anak adalah konflik yang terlalu sering dan juga intens. Nah, lalu konflik yang tidak diselesaikan dengan baik juga nggak boleh loh dilihat sama anak. Ya kayak poin yang tadi saya bahas di atas, misalnya baikannya diem-dieman. Anak tuh taunya kita masih marahan, padahal udah selesai. Nah, anak akan menganggap konflik ini tidak selesai dengan baik karena tidak tahu kapan ayah dan ibunya baik-baikan. Nah, ciri konflik destruktif selanjutnya adalah ada juga loh hostile silent. Hostile silent ini beda dengan silent treatment tadi. Jadi kayak misalnya kita ada pasangan nih di rumah, tapi nggak menganggap dia tuh ada. Sering loh ibu-ibu tuh gini. Misalnya nih suami kita lagi duduk nih di belakang kita. Terus kita kayak nyindir-nyindir, tapi ngomongnya ke anak kita. Itu tuh loh kelakuan bapakmu gini. Hayo, pernah nggak kayak gini? Ini tuh nggak boleh loh nya. Nah, jadi kita rangkum yuk. Konflik yang berpotensi destruktif adalah yang agresif, penuh dengan kekerasan, dan tidak ada resolusi atau penyelesaian. Nah, harapannya setelah kita tahu tipe-tipe konflik, kita bisa mengingat ini kalau mau marahan sama pasangan. Jadi kita bisa ngerem nih kalau misalnya konfliknya akan berujung destruktif. Ya udah deh, direm dulu, kan ada anak.
Atau kalau misalnya ternyata konfliknya konstruktif atau membangun, ya sesekali nggak apa-apa, biar anak juga tahu dengan resolusinya. Nah, tadi kita sempat menyentil nih efek konflik intens dan sering pada anak. Penasaran? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pada bayi 6 bulan. Mungkin bayi tuh nggak paham apa yang dikonflikin orang tuanya atau apa sih isi konfliknya. Tapi mereka merasakan loh vibes negatifnya. Mereka bisa menangkap nada tinggi kita kalau lagi teriak-teriak. Nah, ciri-ciri fisik penanda stres jadi meningkat dan detak jantung jadi naik ketika ada pertengkaran. Yang kedua ini adalah bayi sampai anak usia 5 tahun. Anak-anak 1 tahun ke atas sudah mulai peka ya. Mereka bisa menunjukkan tanda stres dengan menangis, berulah, badan kaku, dan juga diam. Bahkan mungkin jadi menarik diri dari lingkungan. Dan bisa jadi mereka mengintervensi konflik. Yang ketiga dari tahap usia 6 sampai 17 tahun. Mengarah ke masalah emosi dan juga perilaku. Kecemasannya meningkat, menurunnya akademik misalnya, depresi, antisosial, bahkan bisa juga melakukan kekerasan. Nah, itu dia tadi beberapa efek konflik jika ini intens dilakukan di depan anak. Lalu nih, biasanya ada yang tanya, aduh Mimo, saya udah terlanjur pernah konflik nih di depan anak. Gimana ya dampaknya? Nah, besar kecilnya efek konflik terhadap anak itu tergantung pada 3 hal ini nih, ibu harus catatnya. Yang pertama, usianya anak tuh berapa saat kita berkonflik. Juga pada bagaimana kita mengekspresikan konflik. Destruktif atau konstruktif. Lalu yang kedua, bagaimana cara baikannya di depan anak atau diem-dieman di belakang anak. Lalu yang ketiga, apakah anak turut merasa disalahkan dalam konflik? Jadi kayak bawa-bawa anak nggak pas lagi konflik? Kita kan udah bahas ya tadi ya. Nah, ini yang harus ditanyakan ke dalam diri. Refleksikan kembali saat anak melihat kita berkonflik. Lalu gimana sih pertolongan pertama saat anak melihat konflik yang tidak boleh? Jangan panik dan lebih aware dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena kita harus sadar ya kalau efek konflik yang berulang dampaknya akan amat buruk. Jadi ingat-ingat, ini jika kamu mau melakukan konflik yang sekiranya destruktif. Dan jangan lupa baikannya itu di depan anak. Saya sudah sering ya mengulang ini, jangan lupa baikannya di depan anak karena ini tuh penting. Lalu ada rumus juga nih dari John Gottman tentang rasio 1:5. Jadi gini-gini, kalau misalnya kita melakukan satu interaksi negatif, ya kita harus menutup dengan 5 interaksi positif. Nah, itu tadi tips and trik pertolongan pertama saat anak terlanjur melihat konflik yang tidak boleh. Selanjutnya, saya akan beri contoh skenario agar konflik bisa jadi kesempatan anak untuk belajar. Contoh yang pertama, ketika kita sempat bilang, maaf, aku tadi teriak, aku tuh lagi pusing banget. Padahal maksud aku tuh tadi begini. Nah, di kalimat ini anak akan belajar bahwa ternyata semua orang tuh bisa marah ya, tapi ternyata kita bisa memperbaiki kemarahan kita. Contoh yang kedua, ketika kita bilang, ya udah nggak apa-apa kalau mama maunya gitu, tapi papa maunya tetap gini ya. Nah, dengan kalimat ini anak akan belajar bahwa meskipun tinggal bersama tetap bisa loh memiliki perbedaan pendapat. Tapi meskipun memiliki perbedaan pendapat, kita masih bisa saling mendengarkan, berempati dengan hormat dan juga sayang. Lalu contoh yang ketiga adalah ketika kita sadar konflik ini akan destruktif, kita auto bilang, ya udah nanti aja deh ngomongnya.
dalam otak kita tuh udah sadar dan berhenti bicara sebelum saling berteriak. Nah, di sini kita bisa menjelaskan ke anak bahwa sebagai manusia nggak apa-apa loh merasakan marah. Yang penting tanpa memukul atau berteriak. Kita juga bisa loh marah sama orang, tapi masih bisa sayang di waktu yang sama. Jadi anak akan belajar cara regulasi emosi dan kalimat ini amat krusial untuk menjaga rasa secure anak. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang serba-serbi konflik dalam rumah tangga. Pada dasarnya konflik itu wajar kok. Justru kalau nggak ada konflik ini tuh aneh. Pernikahannya ada komunikasi nggak sih? Kok nggak ada beda pendapat, nggak ada sharing ide atau bertukar pikiran? Konflik memang tidak dapat dihindari dalam setiap hubungan. Tapi kita sebagai orang tua yang baik tentu selalu bisa memilih untuk mencontohkan konflik yang konstruktif dan menghindari konflik yang destruktif. Oke, baiklah, jangan lupa untuk menyaring apa yang mau sharing agar Mimotalk selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Stay healthy dan sampai jumpa. Terima kasih sharing-sharing dan si kreativiti. Semoga konten-kontennya selalu bermanfaat bagi masyarakat luas.